Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli dinin wadin wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Gimana kabar murid-murid Mister semuanya? Semoga selalu sehat di rumah dan jangan lupa selalu jaga diri, selalu makan teratur dan diusahakan keluar rumah itu kalau sedang penting-pentingnya saja. Kita sudah masuk dalam algoritma dan pemrograman, ya. Kita sudah tahu ya, pemrogram kemarin itu seperti apa contohnya dan lihat videonya. Dan juga masih sedikit yang mengerjakan tugasnya ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti lihat aja ya di akhir, di UAS-nya kalian melihat hasilnya ya. Lihat hasilnya, tugas-tugas kalian yang nggak kalian kerjakan akan terlihat di situ. Oke, karena ini PTS belum terlalu kelihatan ya. Nilai-nilai aslinya doang. Jadi kalau UAS itu udah semuanya ya. Jadi ntar terlihat yang belum mengerjain tugas sama enggak ntar ketahuan nilainya. Jadi misal ada 5 nilai ya. 5 nilai dan kalian hanya mengerjakan 2 nilai. Walaupun 2 nilai itu nilainya 100 sekalipun, tapi misalnya nih, 2 nilai 100. Berarti apa? 2 nilai 100 tambah 100 sama dengan 200 dan 3 nilainya adalah kosong. Berarti sama aja 200 dibagi 5. Nah, kan itu adalah nilai kalian. Oke. Udah ada pemahamannya ya kalau belum ngerjain tugas itu seperti apa. Nah, oke. Masuk ke algoritma. Dalam sejarah algoritma itu diartikan sebagai proses menghitung ya dalam angka Arab. Jadi para ahli matematika menemukan kata algoris berasal dari penemuannya yaitu adalah Ibnu Musa al-Khwarizmi. Ya. Selanjutnya algoritma diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Algoritm, maaf. Jadi algoritma itu merupakan sebuah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Yang pertimbangan dalam membuat algoritma itu adalah algoritma harus benar, ya, memberikan hasil yang baik. Kemudian yang ketiga, efisiensi waktu dan memori. Saya kasih contoh ya, maksudnya langkah-langkah yang logis dan sistematis itu seperti apa? Contoh, langkah algoritma dalam ya memasuki kelas. Oke. Pertama, ya langkah-langkahnya. Mengetuk pintu kelas. Kedua, mengucapkan salam. Ketiga, salim kepada guru. Keempat, duduk ke tempat duduk dengan rapi. Kelima, taruh tasnya. Keenam, siapkan bukunya untuk dipelajari. Ketujuh, ikuti pembelajaran dengan hikmat tanpa bercanda. Nah, seperti itu ya algoritma. Jadi ketika mengikuti pelajaran di kelas, memasuki kelas itu ada algoritma. Semua itu ada algoritmanya. Sesuai dengan sistem. Sama ya. Mister kasih contoh nih apa tuh algoritma lagi ya. Contoh kita ingin masuk ke dalam Facebook. Contohnya ya. Algoritmanya apa? Kita harus mendaftar. Masukin nama depan, nama belakang, emailnya apa, passwordnya apa, umurnya berapa, tanggal lahirnya. Setelah udah buat email, kemudian apa? Diminta konfirmasi nomor teleponnya berapa, ya. Kemudian apa? Setelah akunnya sudah jadi, kalian baru bisa login. Setelah login apa? Masukin foto profil, masukin nama akun Facebook-nya apa aja. Terus apa tambahkan pertemanan. Itu ada algoritmanya semuanya, ya. Alur bagaimana kita dari awal sampai belum punya FB sampai kita bisa menggunakan Facebook. Itu adalah algoritma, ya. Dan pemrograman itu juga sama ya. Jadi kita tahu nih proses penulisnya, menguji dan memperbaikinya, dan juga terakhir memaintenance kodenya dalam sebuah program komputer itu seperti apa ya. Aktivitas ya dalam membuat program itu apa aja. Programmer itu orang yang membuat program dan program itu produk hasil programnya. Nah, jadi kita harus tahu nih ya batasan-batasan dan tahap-tahapnya. Nah, ini contohnya tadi ya.
Yang bisa mencontohkan dari masukkan Facebook sama tadi belajar di kelas ya. Nah, ini ada contoh lagi proses membuat kue, proses membuat pakaian, kegiatan sehari-hari. Nah, itu adalah salah satu proses-proses algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Bedanya apa? Kalau pemrograman, algoritmanya harus di-coding. Bedanya coding dengan manusia adalah kalau manusia menggunakan bahasa, sedangkan kode juga menggunakan bahasa. Bedanya bahasa adalah bahasa, ada C++ bahasanya, ada bahasa PHP, ada bahasa Java, ada bahasa React Native, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa coding ya, seperti itu. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan program tersebut. Jadi gitu. Jadi kita harus memahami bahasanya. Seperti kalian pergi jalan-jalan ke Singapura ya. Kalian harus belajar belajar bahasa Inggris. Karena apa? Untuk memahami proses kehidupan di Singapura, kalian harus tahu bahasanya. Sama dengan juga coding. Itu maksudnya. Jadi penyajian algoritma dapat disajikan dalam dua bentuk ya, tulisan dengan menggunakan bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, pas banget ya seperti tadi yang bisa dijelaskan. Kemudian ada pseudocode ya. Kode merupakan kode dalam pemrogram untuk menggambarkan algoritma pada pemrograman. Kemudian gambar digambarkan dengan flowchart, simbol yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses ya. Jadi flowchart di sini fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui jalannya program itu dari awal sampai akhir itu seperti apa. Jika kita ngeklik yes, munculnya akan seperti apa. Jika kita ngeklik no, munculnya seperti apa. Jadi setiap langkah, setiap jalur itu memiliki hasil ending atau finish yang berbeda-beda. Nah, nanti kita praktekin ntar minggu depan ya. Bedanya algoritma dan pseudocode ya. Di sini algoritma masukkan panjang ya. Masukkan panjang itu pseudocode-nya apa? Yang contohnya adalah input P ya. Kemudian masukkan lebar ya, input L. Kemudian kalikan panjang dan lebar untuk menghitung luas. Itu logika kita nih. Kodenya apa pseudocode-nya? L sama dengan P kali L. Nah, tampilkan luas. Print L ya. Jadi L itu hasil dari P kali L. Gitu. Nah, jadi itu adalah bedanya algoritma, di mana algoritma itu adalah bahasa manusia, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang dimana otak kita itu melogikakan bahwa menghitung luas itu pertama adalah tahu dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa, nah kemudian nanti panjang sama lebar itu dikalikan sehingga menampilkan luas. Nah, itu cara algoritma. Dan kalau pseudocode itu ada apa? Ada kode-kodenya. Itu. Ini salah satu contoh lain ya, algoritma dan pseudocode. Oke, tahapan dan pemrograman ya. Kita harus mau tahu nih mendefinisikan masalahnya itu apa. Jadi kondisi awal input yang tersedia ya, apa aja yang ingin diinput, kemudian di akhir itu output yang diinginkan itu seperti apa. Data-data yang sudah ada ya, data-data yang kira-kira dibutuhkan sudah tersedia, operator pengerjanya sudah tersedia, dan juga syarat-syarat atau kendala yang akan terjadi ke depannya itu harus sudah siap. Nah, oke. Jadi dalam membuat suatu algoritma kita harus tahu cara penyelesaian masalah. Ya, misal kita penyelesaian masalah adalah membuat mie. Ya, kita punya masalah namanya membuat mie. Nah, kita harus menulis nih langkah-langkahnya bagaimana untuk membuat mie tersebut, bagaimana. Itu algoritma dan struktur cara penyelesaiannya itu harus jelas. Ya, begitu kita harus mencari kesalahannya. Kesalahannya itu maksudnya di mana kira-kira akan terjadi suatu masalah. Misal ketika lagi membuat mie, bumbunya tumpah, atau apinya tidak nyala, atau airnya kekurangan, berapa takaran airnya. Nah, di situ kira-kira. Jangan lupa mendokumentasikan program. Ya.
Dokumentasikan seperti contohnya masak mie, ya. Oh, dari pengalaman tersebut kita tahu nih bahwa airnya nggak boleh kebanyakan, atau enggak bumbunya nggak boleh terlalu pedas, nggak berasa, dan lain-lain. Tambah sawi lebih enak. Nah, karena itu salah satu contoh yang bisa kalian tangkep ya. Kira, oh, dari pengalaman tersebut, dari dokumentasi yang kita alami, ya, kita tahu bahwa program tersebut sudah cocok atau sudah pantas atau belum. Kemudian jangan lupa kita lakukan perbaikan dan lakukan pemeliharaan terhadap program tersebut. Nah, jadi sangat pentingnya dalam algoritma seperti itu. Oleh karena itu kemarin Mister minta untuk merangkum apa? Supaya selain kalian membaca, ya, kalian juga paham algoritma seperti apa. Karena apa? Kita sebagai manusia itu kita harus tahu bahwa cara berpikirnya kita itu adalah salah satu algoritma. Jadi dari sejak kalian kecil sampai sekarang kalian sudah menerapkan ilmu algoritma tanpa kalian sadari, ya. Jadi itu adalah algoritma. Oke. Nah, makanya semua orang itu sebenarnya bisa jadi programmer. Sebenarnya adalah kemauannya itu apakah mau atau tidak. Nah, gitu. Jadi langkah awal itu adalah mengasah logikanya terlebih dahulu, ya, sebelum masuk ke program, ya. Walaupun kalian udah jago nih bahasanya tapi kalian logikanya kurang, itu sama aja bohong ya. Oke. Semoga kalian dapat pahami. Terima kasih sudah merangkum. Insya Allah nilainya sangat memuaskan ya. Ditunggu yang belum mengerjakan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.